Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasbi Mustafa Kamil Sabani dengan NIM 2105011110135 dari kelas manajemen G mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan non-bank. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas pemahaman saya mengenai materi, yaitu pertama, uang dan lembaga keuangan, 2, Bank Indonesia atau Bank Sentral, 3, Bank Umum Konvensional, 4, Bank Umum Syariah, 5, BPR Konvensional dan Syariah. Mungkin secara luas atau secara pengetahuan yang lebih rinci dapat kita dapatkan, bahkan kita cari di Google, di internet, ataupun di buku-buku yang lain atau sumber-sumber yang lain, atau di PPT yang akan saya munculkan. Namun di sini saya akan lebih menjelaskan pemahaman saya mengenai apa yang saya dapatkan selama saya belajar mengenai bank dan lembaga keuangan non-bank ini, sehingga saya akan lebih membahas ke korelasi dari setiap materi. Yang pertama, ada uang dan lembaga keuangan. Nah, apabila kita mendengar uang, mungkin uang ini sudah tidak asing lagi bagi kita, karena uang ini sering kita temui, bahkan sudah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa sih uang ini? Uang merupakan alat transaksi yang digunakan manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Contohnya, membeli suatu barang, membeli suatu produk, dan lain sebagainya. Nah, supaya saya bisa lebih membackup dari semua materi, dari semua ruang lingkup uang ini, maka saya akan mengambil salah satu contoh, yaitu dari fungsi uang, yaitu uang sebagai alat tukar menukar. Nah, pastinya ketika kita ingin membeli sesuatu, maka kita harus mempunyai uang. Jadi uang ini sebagai alat tukar agar kita dapat mendapatkan sesuatu yang apa yang inginkan. Nah, peranan uang ini sangat penting. Maka kita tinjau dari peran uang ini. Maka peran uang ini sangat penting bagi kehidupan kita agar kita bisa menjalankan atau melakukan transaksi dengan mudah sehingga dapat mendapatkan apa yang produk atau barang yang kita inginkan. Nah, uang ini yang sering kita gunakan apabila dilihat dari jenis uang, yaitu dari berdasarkan bahan pembuatannya, ada uang logam dan uang kertas. Nah, uang logam dan uang kertas ini sering kita gunakan, sering kita jumpai, bahkan sering kita punya untuk kita gunakan dalam melakukan transaksi. Nah, dari uang ini pastinya ada sebuah lembaga yang mengelola keuangan tersebut. Nah, lembaga yang mengelola keuangan tersebut disebut lembaga keuangan. Apa sih peranan dari lembaga keuangan ini? Nah, peran dari lembaga keuangan ini lebih mengerucut lagi, yaitu misalnya untuk menyalurkan dana dari masyarakat, kemudian sebagai penyimpanan aset, menghimpun dana dari masyarakat, dan lain sebagainya, sehingga uang ini dikelola dengan baik di lembaga keuangan. Maka dari itu, peranan lembaga keuangan ini sangat penting dalam pengelolaan keuangan. Nah, mungkin dari lembaga keuangan ini kita dapat kita simpulkan di jenis-jenis, atau dapat kita ketahui dari jenis-jenis lembaga keuangan ini ada apa saja sih. Nah, langsung kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai Bank Indonesia atau Bank Sentral, di mana Bank Indonesia atau Bank Sentral ini merupakan lembaga keuangan. Nah, apa sih fungsi apa sih Bank Indonesia atau Bank Sentral ini? Nah, Bank Indonesia atau Bank Sentral ini yaitu lembaga keuangan yang bertanggung jawab untuk mengatur stabilitas perekonomian Indonesia, mengatur kestabilan nilai rupiah Indonesia, maka pokoknya yang membackup segala keuangan perekonomian yaitu Bank Indonesia dan Bank Sentral. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Bank Sentral ini merupakan satu-satunya bank yang bisa mencetak mata uang. Maka dari itu, Bank Indonesia atau Bank Sentral ini sangat penting dalam perekonomian maupun keuangan. Apa sih dampak untuk perekonomian supaya apa sih Bank Indonesia ini hadir dalam perekonomian, supaya perekonomian Indonesia ini stabil, merata, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial. Dan apa sih dampak dari pengelolaan keuangan yang baik? Kalau dampak dari pengelola keuangan yang baik itu, maka tidak akan terjadinya inflasi, karena Bank Indonesia atau Bank Sentral ini yang siap membantu, siap mengatasi semua permasalahan-permasalahan mengenai kegiatan, mengenai keuangan dan perbankan. Maka dari itu Bank Indonesia atau Bank Sentral ini sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, bankers atau Bank Indonesia atau Bank Sentral ini merupakan bankers of the bank, yaitu bank dari bank-bank yang lain. Dari situ kita dapat ketahui berarti Bank Indonesia sebagai lembaga keuangan terpusat, sebagai lembaga keuangan utama, pastinya mempunyai bank-bank yang di bank-bank lain di bawahnya. Maka dari itu kita lanjut nih, menyambung atau kolerasinya menyambung dengan bank umum konvensional, atau dengan materi selanjutnya, yaitu mengenai bank umum konvensional.
Nah, bank umum konvensional ini merupakan dari jenis bank, dari jenis lembaga keuangan juga yang memiliki kegiatan usaha. Dari judulnya udah kita tahu ya, dari judulnya dapat kita ketahui bahwasanya bank umum konvensional. Kita garis bawahi konvensional ini. Maka dari itu kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank umum konvensional ini dilakukan secara konvensional dan berdasarkan undang-undang dan regulasi yang sudah disertakan di Bank Sentral atau Bank Indonesia. Kemudian bank umum konvensional ini juga memiliki kegiatan untuk memberikan jasa kegiatannya pada pembayaran atau dalam lalu lintas pembayaran. Nah, apa sih lalu lintas pembayaran ini? Jasa dalam lalu lintas pembayaran ini, jasa lalu lintas dalam pembayaran ini yaitu dana yang pemindahan dana dari suatu negara ataupun pemindahan dana dari negara lain. Nah, untuk lebih memahami ini dari bank umum konvensional, kita ambil contoh dari produk bank umum konvensional. Kan produk bank umum konvensional itu ada giro, deposito, tabungan, rekening antar bank. Nah, kita ambil contoh aja yang paling simpel yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tabungan dan rekening antar bank. Nah, rekening dan tabungan bank ini merupakan salah satu produk dari bank umum konvensional yang dijalankan secara konvensional dan bisa melakukan kegiatan jasa pembayar, lalu lintas pembayaran, bisa mentransfer, bisa menyimpan uang, bisa memberikan kredit, bisa menyimpan uang, mentransfer uang, dan juga bisa menghimpun dana dari masyarakat. Nah, hal ini merupakan salah satu dari kegiatan usaha bank umum konvensional, sehingga kolerasi dari setiap inti-inti atau dari prinsip, ciri-ciri, produk, kegiatan usaha, fungsi dan tugas ini memiliki korelasi yang sangat signifikan, yang sangat baik untuk bank umum konvensional, di mana bank umum konvensional ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian dari bank umum konvensional ini kita lanjut nih, dari jenis lembaga keuangan ada bank umum syariah. Apa sih bank umum syariah ini? Nah, bank umum syariah ini kalau tadi konvensional dilakukan secara konvensional, maka dapat kita simpulkan bahwasanya bank umum syariah ini dilakukan dengan berdasarkan hukum syariah, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis. Contoh simpelnya dari bank umum syariah ini yaitu dari produk nih, kita ambil aja dari produk bank umum syariah, yaitu hasilnya tuh dibagi dengan bagi hasil. Nah, karena berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka otomatis bank umum syariah ini menghindari hal-hal yang riba, kegiatan usaha yang riba, sehingga banyak bank umum syariah ini dilakukan karena sesuai Al-Quran dan hadis, maka dijauhkan dari hal-hal yang riba, maka keuntungannya pun dibagi hasil atau dilakukan secara bagi hasil. Kemudian selanjutnya dari bank umum konvensional, bank umum syariah, BPR konvensional dan syariah. Di sini saya akan membahas selanjutnya itu mengenai BPR konvensional dan syariah. Nah, BPR konvensional dan syariah secara tugas atau secara kegiatan usahanya hampir sama dengan bank umum konvensional dan bank umum syariah. Namun, bank umum konvensional ini hanya saja tidak bisa melakukan jasa lalu lintas pembayaran. Tapi bank umum konvensional ini lebih mendekat kepada UMKM, membantu UMKM, memberi dana, membantu UMKM, sehingga UMKM lebih dekat dengan BPR atau Bank Perkreditan Rakyat, baik secara konvensional maupun syariah. Kalau yang BPR konvensional yaitu berdasarkan konvensional, sedangkan BPR syariah yaitu berdasarkan syariah atau prinsip Al-Quran dan hadis. Secara kegiatan usaha secara umumnya hampir sama. Nah, dari semua yang saya jelaskan mengenai BPR, Bank Umum, Bank Syariah memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menstabilkan ekonomi Indonesia dan untuk menjaga kestabilan nilai mata rupiah. Nah, nilai mata rupiah Indonesia terjaga dan tidak terjadi inflasi, dan perekonomian Indonesia juga bisa standar atau bahkan lebih meningkat dari tahun ke tahunnya. Mungkin dari BPR konvensional dan BPR syariah ini, Bank Umum konvensional dan Bank Syariah ini tujuannya memiliki tujuan sama, kolerasinya hubungannya sangat erat, sehingga memiliki kesinambungan yang berdampak sangat baik bagi kehidupan masyarakat atau rakyat Indonesia dan sangat membantu dalam perekonomian dan keuangan Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mungkin apabila ada kekurangan bisa kalian tambahkan dan bisa kalian cari agar wawasan kita jauh lebih luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.